Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43 ya. Oke. Baik, kita hari ini bahas soal latihan ya. Ada 9 soal. Kalau perhatikan, nomor 1 diketahui fungsi X adalah X kuadrat tambah 9. Jika X kecil dari min 3, ya, fungsi X ini X kuadrat tambah 9 jika X kecil dari min 3. X dengan 3 kurang 5X jika X besar sama dengan min 3. Ini yang kalau ada ketidaksamaan ini pasti akan terjadi limit kiri dan limit kanan, ya. Jadi kalau ini min 3, sebelah kiri dari min 3 kan X kecil dari min 3, ya. Ini artinya X menuju min 3, min itu artinya kiri. Kalau sebelah kanan dari min 3 artinya X besar min 3. Artinya ini X menuju apa? Min 3 plus. Jadi min itu kiri, plus itu kanan. Ya. Jelas ya? Kuncinya itu ini, min dan plus. Ya. Ini X menuju min 3 min, ini X menuju min 3 plus. Nah, apakah fungsi X continue atau discontinue? Ini D ya. D X sama dengan min 3. Pertanyaannya. Ya. Yang pertama kita cari dulu limit kiri. Ya. Limit kiri. Limit kiri apa? Limit X menuju min 3 min dari fungsi X. Berapa? Jadi limit dari X menuju min 3 min. Ini artinya min itu X kecil dari min 3 artinya ya. Itu artinya X kecil dari min 3. Berapa fungsi X-nya? Yang kecil dari min 3 ini X kecil dari min 3. Fungsi X-nya berapa? X kuadrat tambah 9. Nah, masukkan nilainya berapa tuh? Min 3 pangkat X kuadrat tambah 9 berarti X-nya adalah menuju min 3 berarti sama dengan min 3, masukkan min 3 kuadrat tambah 9. Berapa tuh? Min 3 kuadrat 9 tambah 9 adalah 18. Kemudian limit kanan. Ya. Limit kanan adalah limit X menuju min 3 plus dari fungsi X. Artinya ini X besar dari min 3. Itu adalah limit dari, ini kontinuitas ya. Apakah fungsinya kontinu atau diskontinu ya. Min 3 plus. Nah, berapa? Yang besar dari min 3 adalah yang bawah. Fungsi X adalah 3 kurang 5X. Saya ganti 3 kurang 5X. Sama dengan limit X menuju min 3 plus. Masukkan nih. Ya, sebenarnya sebelum limitnya selesai ini boleh aja apa? Limitnya ditulis karena limit konstan enggak? Ya kan? Kalau mau tulis boleh atau enggak mau tulis juga boleh. Tapi hati-hati kalau limit dari seperti enggak atau limit dari 0 itu harus ditulis ya.
limitnya. Sebaiknya amannya tulis ya. Ditulis, jadi berarti ini 3 dikurang 5 kali min 3 ya nak? Dalam kurung. Ini adalah 3 min kali min plus 5 kali 3, 15, hasilnya 18. Ternyata limit kiri sama limit kanan. Berarti ternyata limit kirinya X menuju min 3 min dari fungsi X. Ini limit kiri sama dengan limit kanan. Limit X menuju min 3 plus dari fungsi X yang nilainya sama 18. Akibatnya apa? Fungsi X ini continue ya. Akibatnya fungsi X continue di X sama dengan min 3. Paham maksudnya? Ini tentang kontinuitas ya. Apakah fungsi itu continue atau discontinue? Tidak continue itu discontinue. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya. Sudah coba belum di rumah? Kemarin saya kirim. Nggak ada yang coba ya? Nah, kalau dikasih soal latihan tuh dicoba. Jadi tahu salahnya di mana, kekurangannya di mana gitu. Ya. Oke. Ini tentang kontinuitas. Sebentar lagi. Ya ini nanti kan saya berikan juga ke Anda ya. Oke. Jadi tinggal cari limit kiri, limit kanan. Eh, harus sama. Kalau nggak sama, discontinue. Udah. Itu kuncinya itu. Ya. Kalau nggak sama, discontinue. Oh ya di UTS itu boleh membawa eh, satu lembar A4 jadi 2 halaman ya, 2 page, 2 halaman rumus-rumus yang terserah yang kecil-kecil terus ini. Yaitu kesepakatan kita biasanya, terutama di teknik itu yang biasanya yang agak rumit ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini. Yang kedua adalah tentukan nilai K sehingga fungsi F berikut ini continue di X sama dengan 1. Ini yang single, tadi itu bentuk yang ketidaksamannya. Kalau yang ini yang biasa limit yang sama dengan 1 kan fungsi X dengan K. Jadi kalau fungsi X dengan K, fungsi 1 adalah K juga kan. Ya, ini yang pakai syarat pertama adalah kita cari fungsi X sama dengan K untuk X berapa? Untuk X sama dengan 1, yang sama dengan 1 ini. Masukkannya fungsi 1 sama dengan K. Enak. Nah, ini syarat pertama kan. Ingat ada dulu fungsi A ya. Ada tadi. K. Nah, K itu nyatanya berapa? P. Nah, ini yang pakai limit. Limit dari X menuju 1 itu yang limit itu pasti ini. X tidak sama dengan 1. Yang menuju 1 kan belum tentu 1 kan. Dia menuju 1. Tapi nilai akhirnya 1 itu maksudnya. Menuju 1 ya dari fungsi X. Berarti limit dari X menuju 1 dari akar 3X plus 1 dikurang akar X plus 3 per X min 1. Ya. Ini jelas nih. Ya. Nah, ini limit ini berapa? Ini yang kita mau cari kan limit dari fungsi X ya.
Di mana X tidak sama dengan 1 berarti X menuju 1 ya. Nah, ini dikali dengan sekawan yang mengandung akar. Sekawan yang mengandung akar. Bisa pembilang, bisa penyebut. Dalam hal ini dia pembilang. Ya, pembilang. Berarti di sini dikali akar min akar dikali akar tambah akar. Jadi akar 3X plus 1 ditambah akar X plus 3. Yang dalam akarnya tetap ya. Yang berubah itu hanya sini min, ini jadi plus. Gitu ya. Ya, itu namanya sekawan. Ya. Lalu di teknik elektro tuh yang pakai bilang kompleks itu namanya konjugat. Ya. Pakai I, yang mengandung I, imajiner. Ya. Kalau ini enggak. Kalau enggak ini namanya sekawan. Ya. Kawannya supaya ini nilai 1 berarti ini akar tambah akar berakar tambah akar. Sama persis. Karena nilainya harus 1. Ya, nilai ini 1. Paham enggak? Ini kan 1 nilainya. Sama dengan 1. Paham maksudnya? Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Nah, ini berlaku dalam aljabar. Waktu di SMP kelas 2 Anda belajar A kurang B kali A tambah B. Apa rumusnya? A kurang B kali A tambah B. Waras suku yang sama, A kuadrat dikurang waras suku yang berlawan tanda, B kuadratnya. Nah, ya enggak? A tambah B atau A kurang B, terserah. Yang mana dahulu ya. Ini adalah waras suku yang sama dikurang waras suku yang berlawanan tanda. Jangan lupa rumus nih. Ya. Jadi kalau satu sukunya sama, satu sukunya berlawan tanda adalah kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Jadi berarti suku yang sama adalah akar. Sama itu dengan tandanya sama ya, bukan akarnya. Nah, kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda X tambah 3 kurung kuadrat per. Nah, di bawahnya ada X min 1 dikali. Nah, itu. Dikali yang ini kan. Akar 3X plus 1 ditambah dengan akar X plus 3. Kan gitu ya. Nah, akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Halo. Akar di pangkat 2 hilang akarnya. Jadi hasilnya berapa nih? Limit X menuju 1 ini menjadi 3X plus 1 hati-hati dikurang X plus 3 per X min 1 kali akar 3X plus 1 ya, akar dari 3X plus 1 ditambah akar X plus 3. Ini bocor suaranya ini. Masuk ke sini ya sorry. Nah sekarang dibuka kurungnya berapa nih? Kalau kita buka kurung, jadi ini limit X menuju 1, buka kurung 3X plus 1. Awas ada min nih. Kalau min dikali ini tanda berubah enggak? Berubah ya. Min kali X min X, min kali plus 3 min 3 per X min 1 kali akar 3X plus 1 ditambah akar X plus 3. Jadi limit X menuju 1, 3X kurang X apa? 2X ya. 1 kurang 3, min 2. Per X min 1 akar 3X plus 1 ditambah akar X plus 3.
Nah, pembilangnya ini bisa difaktorkan, keluarkan dua kan? Kita keluarkan duanya, ya. Pembilangnya dikeluarkan duanya, antara pembilang dan penyebut bisa disederhanakan, dicoret ya, disederhanakan. Nah, itu yang menyebabkan 0 per 0. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Ya, 0 per 0. Ya. Cara gini kalau kita pakai dalam hospital pusing ya. Jangan pakai dalam hospital ya. Bisa sih, cuma jadi lebih panjang dan kompleks. Misalnya lebih rumit. Ya. Ada pertanyaan di sini? Any question? Berarti dinding ini tidak ada tom nih. Dulu ruangnya itu dengan saya cukup besar ya. Bisa buat 100 mahasiswa. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu jadi diskat jadi. Biasanya AB besar, kemudian C CD kecil. Itu biasanya. Kayaknya skatnya nampaknya berubah. Makanya terjadi apa? Suaranya masuk apa karena dari melalui ini. Baik, kita lihat kita keluarkan nih. Jadi hasilnya berapa? Yang limit X menuju 1 dari fungsi X adalah apa? Limit dari X menuju 1, keluarkan duanya ya. 2 keluarkan duanya, tinggal M-1 per X-1 akar 3X+1 ditambah akar X+3 ya. Ternyata sini X-1-nya bisa disederhanakan ya, dicoret ya. Sehingga terjadi tinggallah apa? Limit X menuju 1 tinggal nih 2 ya kan? Per, nah ini ganti X-nya 1 jadi apa? Akar 3 kali 1 tambah 1 ditambah akar 1 tambah 3. Berapa tuh? 2 per, nah 3 ini akar 4 tambah akar itu sama dengan 2 per 2 tambah 2. Hasilnya 2 per 4. 2 per 4 berapa? Seperdua. Ya, seperdua. Nah, itu syarat A dan B sudah selesai. Ini masih B ya, jawaban B tadi. Maka C-nya ternyata syarat keduanya, limit X menuju 1 dari fungsi X-nya, itu sama dengan fungsi 1. Betul enggak? Sama dengan fungsi 1. Nah, nah, limit fungsi X-nya setengah, fungsi satunya berapa? Ini K kan? Fungsi X dengan K. Nah, fungsi X dengan K untuk X dengan 1. Berarti X ganti 1, fungsi 1 K. Fungsi 1 ganti K. Berarti K berapa? Ya setengah. Jelas? Bisa kan nih? Lalu, ya. Ini adalah syarat kan ABC ya. A-nya fungsi A, B-nya limit X menuju A dari fungsi X. Yang ketiga, C-nya adalah limit X menuju A dari fungsi X-nya harus sama dengan fungsi A. Kan gitu ya. Itu syaratnya. Ada pertanyaan? Halo. Oh ya, oke. Sudah. Nah, ini question? Ada yang mau tanya? Oke. Oke.
Ada yang bertanya, Miss? Sudah, coba. Setiap misalnya ada dosen kasih latihan tuh dicoba. Salah enggak apa-apa. Ini tahu nanti salahnya di mana gitu. Ya. Nah, sebentar lagi kita untuk nomor 3 kita latihannya. Ya. Oke, udah selesai belum? Belum ya? Oke. Sudah. Dan lanjutkan. Berikutnya adalah ini. Kita lihat, coba tes dulu. Bentuk apakah dia? 1 ditambah 0 berpangkat kotangen 0. Apa itu? 1 tambah 0, 1 kan? Kotangen 0 berapa? Hah? Kotak atau definisi. Kotangen 0 dan limit ini ceritakan limit ya. Kotangen itu cos per sin. Ya. Kotangen 0 adalah sin 0, cos 0 per sin 0-nya enggak? Cos 0, 1. Sin 0, 0. Dalam limit, ini limit ya. Dalam limit sepenuh adalah tak hingga. Ya adalah tipe 3 nah. Punya rumus istimewa. Ya, istimewa. Apa rumusnya? Masih ingat? Halo? Limitnya apa? Limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat V. Enak. Gitu. Sama dengan E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Betul kan? Ini kan rumusnya. Di mana, where, ya kan? Di mana limit dasarnya, limit U-nya. Apa? Limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0. Dan limit dari pangkatnya adalah V ya. Adalah plus tiga. 0 tiga. Ini yang merupakan dasar dari ini ya. Oke. Nah, kalau gitu limit X menuju 0 dari 1 ditambah X berpangkat kotangan X adalah E berpangkat limit U kali V. Yang sebagai U-nya apa? Ini kan, ini V ya. Halo, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, benar? Sesuai rumus ini E pangkat limit U kali V. U-nya adalah X, V-nya adalah kotangan X. Yang istimewa hanya sin dan tangan saja kan? Limit fungsi trigonometri yang istimewa apa? Hanya sin dan tangan kan? Masih ingat enggak? Apa? Limit X min 0 dari sin X per X per sin X, tangan X per tangan X, nilainya berapa? 1. Nah, Anda tahu kotangan turun ke bawah jadi apa? Kalau kotangan ini saya turunkan jadi penyebut, jadi sama dengan apa? E pangkat limit X menuju 0, X tetap. Nah, kotangan turun ke bawah jadi tangan enggak? Nah, limit ini kan rumus nih. Apa? Ini sama dengan E pangkat berapa? E pangkat 1. E pangkat 1 biasanya enggak ditulis satunya. E saja. Gitu. Selesai. Ya.
Ingat limit fungsi trigonometri, ya. Halo, limit fungsi trigonometri, saya ingat ya. Hanya sin dan tangan yang istimewa, cos tidak. Kalau cos ganti aja, substitusi, ya, diganti nilainya. X-nya di substitusi, ya. Jadi perlu diingat ya, limit fungsi trigonometri. Sebetulnya bukan X saja, bisa setengah X, sin setengah X per setengah X, sin 5X per 5X. Jadi bisa ya U, ya. Jadi bisa diganti dengan U. Ini istimewa kan? X per tangan X untuk limit X menuju 0 adalah 1 ya. Ini sama dengan 1. Limitnya ya, limitnya. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Halo? Jadi sekali lagi ingat lim, eh, apa rumus dari limit fungsi trigonometri ya. Trigonometri. Yaitu saya bisa ubah limit X menuju 0, ya 0 ya. Terus ini apa? Sin U per U. Sin U per U. Jadi tidak harus X ya. Bisa 5X per 5X. Sin 5X per 5X. Kebalikannya, limit X menuju 0 dari U per sin U. Sama dengan juga limit X menuju 0 dari tangan U per U. Juga sama dengan limit X menuju 0 dari U per tangan U. Ini sama dengan 1. Di mana apa? U adalah fungsi X. Ya. U adalah fungsi X. Ya. Jelas ya? U adalah fungsi X. Jelas maksudnya? Jadi ini bisa sin 3X per 3X, sin setengah X per setengah X. Tetap nilai 1 semua. Halo? Jelas ya? Ini ingat. Ini adalah limit fungsi trigonometri. Jangan lupa ini. Ya. Baik. Ada yang mau tanya? Ya, ini tadi limit fungsi trigonometri ya. Oke, sekarang. Nah, ini. Ada rumusnya nih. Apa rumusnya? Masih ingat enggak? Hah? Apa rumusnya? B min P per 2 akar A. Ya. Asal bentuknya Anda tahu ya. Asal bentuknya Anda tahu limit X menuju tak hingga dari apa? Akar. Yang penting depannya ini sama ya. Depannya sama AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar AX kuadrat. A yang sama ya. Ditambah PX ditambah Q adalah koefisien X-nya B min P selisihnya kan per 2 kali akar A. Ya kalau jalan panjangnya ya dikali dianggap akar kurang akar per 1. Dikali sekawannya akar tambah akar per akar tambah akar. Jelas? Ya kan? Kalau Anda tahu ini lebih cepat. Jadi ini berarti A-nya berapa sini?
Ini A-nya sama dengan 1, B-nya berapa? 4, C-nya 0, terus ini A-nya tetap 1, P-nya 5, Q-nya nggak ada, 0. Tinggal masuk rumusnya sini kan. B min P per 2 akar A. Berapa tuh? B-nya 4, P-nya 5 per 2 akar 1. Enak. Hasilnya apa? Min 1 per 2. Enak. Akar 1 kan 1. Hasilnya min setengah. Ya. Ingat rumus ini. Rumus ini ya jelas ya. Dalam panjangnya adalah akar kurang akar per 1 dikali sekawannya. Sekawannya akar tambah akar per akar tambah akar. Kalau mau saya lengkapnya seperti itu. Ya. Oke. Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Baik. Udah. Berikutnya. Nah, ini disuruh lagi apa ada? U pangkat 5. U pangkat N. Ya kita punya rumus apa? Kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Di mana U aksen itu adalah turunan U terhadap X. Enak. Jadi sebenarnya bisa menggunakan aturan rantai, chain rule. Ya. Jadi kita misalkan X min 1 per X tambah 1 adalah U. Ya. Ini harus kita misalkan. Apa ini misalkan? U sama dengan X min 1 per X tambah 1. Nah, kita cari di U aksen. U aksen itu artinya turunkan lagi. U aksennya turunkan lagi. Ya. Kalau ada aksen artinya turunkan lagi. Nah, kalau U ini bentuk apa? Kan U per V kan? Maka U aksennya berapa sini? Ingat kalau U per V, UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. V kuadratnya nah. Jadi sini tinggal U-nya X min 1, U-nya M 1, penyebutnya X tambah 1, jadi kan kurang kan? X min 1 kali X tambah 1, kan gitu. UV kurang UV, atau kalau nggak pakai V misalnya apa nih? U per W, UW tambah UW, ujung-ujung aksen. Nah, ini ujung-ujung aksen. Ya, yang aksen ini saya kasih warna kuning. Nah, ini aksen. Ini aksen. Per penyebut pangkat 2. Menyebut pangkat 2. X plus 1 pangkat 2. Nah, kita hitung berapa uasannya. X turunkan berapa? 1. Min 1 turunkan 0. Dikali X tambah 1. Dikurang X min 1 tetap. Nah, ini turunan X apa? 1. Tambah 1 turunkan 0. Per, penyebut pangkat 2. X plus 1 pangkat 2. Maka U aksen berapa? Ini artinya 1 kurang 0, 1. Ya, 1. 1 dikali X tambah 1 tetap X plus 1 min, hati-hati nih. Ini 1 tambah 0, 1 ya. Jadi samanya enggak ada tuh ya. Eh, dikali X min 1 tetap min kali X min X min kali min 1 plus 1. Hati-hati tanda ya. Salah tanda itu mempengaruhi. Per
penyebut pangkat 2. Sama dengan berapa? Ini X min X 0 kan? Maka tinggal apa? 1 tambah 1, 2 per X plus 1 pangkat 2. Nah, kemudian dari soal ini, Y sama dengan U pangkat 5. Enak. Betul kan? Yang kita misalkan U-nya kan ini, yang dalam kurung. Ini U-nya. Ya. Berarti U pangkat 5. Nah, Y aksen apa? Y aksen adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Benar? N, ini sesuai rumusnya nih. Rumusnya di U pangkat N, turunannya N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Jadi N-nya 5. Y aksen berapa? 5 kali U-nya sendiri salin tuh X plus X min 1 per X plus 1. Pangkat, pangkat berapa? Pangkat 5 kurang 1, 4 kali U aksen. U aksen sendiri 2 per X plus 1 pangkat 2. Sama dengan berapa? 2 dikali 5 berapa? 10. Ya. 10. Ya, 10 kali. Ini boleh enggak saya pecah nih? Ini boleh kan? X min 1 pangkat 4 per X plus 1 pangkat 4 dikali ya nak? Duanya udah dikali 5, tinggal seper. X plus 1 pangkat 2 sama dengan 10 X min 1 pangkat 4 per X plus 1 pangkat berapa? Kalau ini dikalikan berapa nih? 1 pangkat 4, 1 pangkat 2, jadi pangkat 6 ya. 6. Ya udah jadi selesai deh. Gitu aja. Halo. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya ini. Ada yang kurang jelas? Halo. Ya. Udah sulit kan? Model ini misalkan aja pakai misal. Ya, ya mungkin yang panjangnya itu Watson-nya. Ya. Karena bentuknya U per V. Jam 8 lewat 50. Saya siap pasang ini pun enggak kita lewat. Oke. Baik. Ada yang mau tanya? Ya. Jadi bentuknya U pangkat N, U pangkat 5, N ini 5. Ya. U aksennya itu yang bentuknya karena X min 1 per X tambah 1 bentuknya U per V. Ingat UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2 per V kuadrat. Ada yang kurang jelas?
Halo. Ya, kalau bisa ini si satu ini selesai, ya kita nanti lanjutkan materi lagi. Ya. Ini minggu ini ada minggu ke-6 ya. Minggu ke-6. Minggu depan minggu ke-7 itu terakhir. Sudah itu sudah masuk ke UTS ya. Minggu ke-8 biasanya UTS. Awal November UTS-nya. Saya lupa tanggal. Ya kayak kira awal itu. Oke, kita teruskan. Nah, yang berikutnya apa tuh? Fungsi berpangkat fungsi U pangkat V. Masih ingat rumus U pangkat V? Hello. Ini kan berbentuk U berpangkat V enggak? Nah, mau pakai misal boleh. Silakan aja kalau mau pakai misal. Misalkan apa? U adalah cos X dan V adalah sin X pangkat ya. Dasarnya cos X, pangkatnya sin X. Ya. Dari sini U aksen apa? Berapa U aksen? U aksen berapa? Turunan cos apa? Min sin. Kalau Anda turunan tahu, tapi begitu integrasin apa? Integrasin apa? Min cos. Karena turunan cos min sin. Nah, itu begini kalau Anda sudah hasil integral jika diturunkan, didiferensialkan kembali ke soal. Itu ya cek reksanya gitu. Ya. Kemudian V adalah sin X. V aksen apa? V aksen cos X. Tuh. Nah, baru sini masuk. Kalau Y adalah U pangkat V, maka Y aksen apa? U pangkat V dikali apa? Fungsi pangkat aksen, P aksen, kali len dasar, ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Kalau lupa, sebentar lagi kita pakai jalan panjang. Jadi lupa, tidak usah hafal rumus, boleh. Ya, ini kita pakai dulu. Jadi kalau ini Y adalah cos X berpangkat sin X, yaitu apa? Maka Y aksen apa? Yaitu cos X berpangkat sin X dikali dengan V aksen berapa? Dengan lihat sini V aksen adalah cos X ln ya, ini cos X ln U adalah cos X, betul ya? Ditambah P per U, P-nya adalah sin X, U-nya adalah cos X, dikali U aksen. U aksen adalah min sin X. Sehingga Y aksen berapa? Soalnya Y aksen sama dengan cos X berpangkat sin X dikali cos cos X ln cos X. Ini mau dikurung juga boleh ya. Serah ya. Hitam A. Plus kali min. Min sin kali sin kuadrat X per cos X. Boleh begini. EC itu mau berhenti di mana terserah. Kalau nak mau berhenti gini boleh. Ada pecahan. Sin per cos adalah tangan. Kali min jadi min tangan X kali sin X. Enak. Jadi jawabnya bisa macam-macam. Kalau esai itu aneka ragam jawabannya. Semuanya benar. Asal tidak menyimpang dari kaidahnya. Ya. Rumus dasarnya. Ya. Jadi boleh jawabnya pakai min sin kuadrat per
sin X per cos X, atau ini sin per cos adalah tangen, sedangkan min sin tetap. Jadi tangen kali min tangen X kali sin X. Boleh, gitu jawabannya, boleh. Oke? Paham di sini? Ini ini pakai rumus. Nah, sekarang tanpa rumus. Yang saya ajar dulu pakai len kiri, len kanan. Masih ingat enggak? Kita lihat ya. Soal yang sama, tapi kita kejar. Seandainya Anda lupa rumusnya. Nah, kita tanpa rumus ya. Dari yang catat dulu. Finish? Belum. Sudah selesai belum? Belum, saya lihat di sini. Nah, kalau lupa rumusnya, ya berarti Anda pakai yang seperti membuktikan rumusnya sebetulnya. Ya, ini tinggal masuk ini aja ya. Nah, rumusnya kayak ini. Kalau Anda bisa ingat rumusnya lebih mudah ya menyelesaikannya. Tapi kalau lupa, silakan ya. Ini apa tadi? Y adalah cos X berpangkat sin X. Gitu ya. Kemudian apa? Len kiri, len kanan. Len kiri sama dengan len kanan. Ya kan? Akibat, ini len Y tetap. Akibat len, sifat logarima, bawa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih genap. Halo? Ya. Sehingga ini menjadi sin X kurung ya dikali len cos X. Oh ya, ini kalau mau dikurung boleh ya. Cosnya juga dikurung boleh. Ya, sama ya. Mau dikurung boleh, ya kurung juga boleh. Kemudian ini baru kita diferensialkan, enggak? Diferensialkan terhadap terhadap THD, terhadap X. Jawabannya apa? Ini. Dan Y tunanya adalah seper Y kali Y aksen. Enak. Sama dengan ini UV nah nih. Sin X kali len cos UV nah. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Udah. Terus ini. U kali V ditambah U kali V. Jadi ini tanpa rumus ya. Kita cari ujung-ujung aksen. Ini aksen, ini kurung aksen. Benar. Jadi yang aksennya yang kita selesaikan lagi. Aksennya yang kita selesaikan lagi. Ini menjadi Y aksen per Y sama dengan turunan sin apa? Cos X kali len cos X ditambah sin X kali lah len U turunannya apa? Seper U kali U aksen enggak? Kalau Y adalah sama dengan len U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Saya lupa ya. Jadi ini seper cos X dikali cos X aksen. Itu enggak? Ini seper U kali U aksen. Nah, Y aksen adalah Y kali silang. Y kali silang. Ini jadi cos X. Ya, cos X kali len cos X ditambah sin X kali turunan cos apa? Min sin X kan? Min sin X per cos X. Kan enggak? Ini cos X turunan ini dikali satu. Ini kali satu berarti kan min sin X per cos X. Jadi ini Y aksen sama dengan, jangan lupa Y itu adalah soal. Salin. Y itu adalah soal. Salin. Soalannya apa?
cos X berpangkat sin X dikali dengan cos X kali ln cos X. Terus ini terserah nih. Mau ini sin plus kali min sin X kali tangen boleh, atau dikalikan plus kali min sin kali sin korak X per cos X. Boleh, atau sin X plus kali min sin X kali sin per cos tangen. Sama enggak jawabannya? Sama. Ini tanpa menggunakan rumus. Kita turunkan pakai len kiri sama dengan len kanan. Sudah jelas? Halo? Ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Saya save dulu, takut lupa. Saya save dulu. Any question? Jadi ini tanpa rumus ya. Tanpa menggunakan rumus, kita menggunakan len kiri dan len kanan, sifat logaritma, kemudian baru kita diferensialkan terhadap X. Oke, terhadap X. Oke. Nah, udah berapa nih? Jadi nomor 6. Sudah 6, tinggal 3 lagi. Berarti sudah selesai. Save ini bisa selesai benar-benar. Ya. Jadi esai jawabannya bisa berbeda dan dua-duanya benar. Ya. Mungkin bisa 2 atau 3 model. Ya. Seperti tadi sin kali min sin X kali tangen X, atau min sin kuadrat X per cos X. Dalam trigonometri banyak kemungkinan ini. Ya. Ini sudah 6 soal kita bahas. Nah, tinggal 3 soal lagi. Oke, finish. Ya, sudah. Nah, kita lanjutkan number 7. Tentukan persamaan garis singgung pada S kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3XY min 4X tambah 4Y kurang 5. Ini bukan persamaan lingkaran ya, karena ada 3XY. Bukan persamaan lingkaran. Berarti kita cari Y-aksen kan? Y-aksen dulu. Setelah Y-aksen, gradien M adalah M sama Y-aksen kan? Gradien M, koefisien arah garis. Ya. M sama dengan Y-aksen. Nah, di titik 1,1 biasa persamaan garis singgung apa? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang S1. Jadi dari sini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 3XY dikurang 4X ditambah 4Y
kurang 5 sama dengan 0. Di sini ini bentuk persamaannya apa? Eksplisit atau implisit? Implisit ya. Kalau yang Y sama dengan fungsi X itu satu variabel itu namanya eksplisit. Kalau ini implisit ya. Nah, ini tentu diferensialkan tak ada X ya. Ini diferensialkan ya, diferensialkan terhadap X. Maka turunannya berapa? X kuadrat turunkan 2X, 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya lah. Ya, aksen 1 dah ditulis ya. Ya, tapi Y kuadrat hati-hati. Y kuadrat turunkan berapa? N kali Y pangkat N-1. Jangan lupa ada Y aksen. Ya, setiap Y kita turunkan, itu harus ada turunan pertamanya, Y aksen. Ya. Jadi N kali Y pangkat N-1 kali ya N kali Y pangkat N-1 kali aksen. Kemudian 3 kali XY. XY ini kan bentuk U kali V, itu enggak? Apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen, betul enggak? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Nah, terus min 4 X turunannya berapa? Halo, X turunannya adalah 1 ditambah 4 kali Y turunannya apa? Y aksen. Min 5 turunkan 0. 0 turunkan 0. Dan gitu kan? Halo, jelas nggak? Jadi 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Jangan lupa Y aksennya yang kita cari. 3 dikali Y aksen berapa? 1 tambah kali Y di Y aksen kan Y aksen kurang min 4 ke 1 min 4 tambah 4 Y aksen sama dengan 0. Nah, ini kita kaliin dulu berapa? 2X ditambah 2Y kali Y aksen ditambah 3 kali 1. 3Y 3 kali X Y3X kali Y aksen min 4 tambah 4Y aksen sama dengan 0. Yang ada Y aksennya kita gabung. Apa maksudnya? Kita gabung. Bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Nah, ini uh, delete positif. Nah, 3X ini dahulukan. Jadi 3X ya kali Y aksen atau mau dikeluarkan Y aksen langsung boleh juga ya. Ini 3X, ini tambah 2Y dan tambah 4 Y aksennya. Dikeluarkan Y aksennya. Halo, jelas nggak? Dikeluarkan Y aksennya. Jadi seperti ini 3X Y aksen, keluarkan Y aksennya 3X, 2Y kali Y aksen, keluarkan Y aksen dengan 2Y, 4 Y aksen, keluarkan Y aksen plus 4. Sama dengan yang lainnya pindah ke ruas kanan. Tandanya berubah. 2X dipindahkan jadi min 2X. Terus mana ada Y lagi. 3Y dipindahkan jadi min 3Y. Min 4 dipindahkan plus 4. Tanda berubah. Berapa Y aksen? Y aksen adalah min 2X min 3Y plus 4 per apa? Per 3X ditambah 2Y ditambah 4. Ya lah. Nah, gradien garis singgung M sama dengan Y aksen enggak? Di titik 1,1 nya kan status nih. Di titik 1,1. Nah, masukkan ini. Di gradien M berapa? M adalah min 2 kali 1 dikurang 3 kali 1 ditambah 4 per 3 kali 1 ditambah X1 Y1 ya. Tambah 4. Sama dengan berapa? Min 1 kali 2 min 2 min 3 tambah 4 per
3 tambah 2 ke 1, 2 tambah 4. Berapa nih? Ini min 5 tambah 4 berapa? Min 1 ya? Per 3 tambah 2, 5, 9 ya? Nah, hasilnya min ini gradiennya. Gradien garis singgung. Ya tanya kan pasaman garis singgung kan? Maka pasaman garis singgung melalui titik 1,1. Ya. Jadi ada tulis nih persamaan garis singgung ya melalui berapa? Titik 1,1 yaitu X1 Y1 adalah Y kurang Y1 M X kurang X1. Ini kan rumusnya. Jadi Y dikurang Y1-nya berapa? 1. M-nya tadi berapa tadi? Gradien garis singgung adalah min 1/9 min 1/9 kali X dikurang X1. X1-nya 1 juga. Berarti ini Y kurang 1 adalah boleh nggak ini dikali dengan 9? Ini kalau dikali 9 berapa? Ini kali 9 kan 9 kali ini. Itu enggak? 9 kali M-1. Ini min 1/9 kali 9 min 1 enggak? Min 1 kali M-1. Betul enggak? Halo? Jadi ini 9Y min 9. Ini berapa? Min X min kali min plus. Ya enggak? Pindahkan ya. X dipindah ke sini menjadi X ditambah 9Y min 9 tetap. Satunya dipindahkan ke kiri jadi min 1. Dijumlahkan berapa nih? X tambah 9Y min 10 sama dengan 0. Boleh jawab gini, ini bentuk implisit. Ya. Oh, ini saya nulis. Tuh, tiba. Jadi ini bentuk implisit ya. Implisit. Ah, implisit ya. Tapi kalau Anda mau jawab implisit juga boleh tadi yang seperti ini ya. Dari sini. Dari sini juga bisa jadinya apa? Halo? Y min 1 sama dengan berapa? Min 1/9 X min kali min plus 1/9. Kemudian min satunya pindah ke belakangnya nak. Y adalah min 1/9 X tambah 1/9. Min 1 pindah sana plus 1 nak. Ya, plus 1 sehingga Y adalah min 1/9 X ditambah 1/9. Jadi jawabannya ini. Ini bentuk eksplisit. Jadi jawabannya bisa implisit, bisa eksplisit. Jelas? Ini atau ya. Bisa atau. Jadi dalam esai itu ya boleh jawab bentuk implisit atau eksplisit. Jelas? Salah satu aja. Jangan dua-duanya untuk apa. Ya, kalau mau ya eksplisit boleh, implisit boleh. Ya, salah satu. Oke, cukup jelas. Inilah persamaan
garis singgung yang melalui titik 1,1. Ada pertanyaan? Halo? Yang lain? Silakan kalau ada yang tanya. Jadi bisa dari sini bisa ke sini ya. Terserah. Jadi dalam misalnya dalam ujian itu Anda bisa boleh pilih terserah mau jawabannya seperti apa ya. Ada yang mau tanya? Halo, silakan kalau masih ragu tanya. Sudah selesai? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, nah ini sudah masuk ke apply dari diferensial. Apply diferensial ini adalah agak ekstrim, maksimum minimum. Betul nggak? Suatu kotak tanpa tutup yang alasnya persegi atau bujur sangkar ya, tahu ya, persegi itu bujur sangkar. Di mana volumenya diketahui 13,5 desimeter kubik. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Ini bisa desi, bisa senti ya. Mengenai ukuran itu tergantung soal itu ya. Bisa desi, bisa senti. Ini desimeter kubik, bisa sentimeter kubik. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin, apa ya, mencapai minimum. Jadi apa itu? Bahan yang digunakan seminimum mungkin itu apa? Luasnya. Kalau dapat diisi air sebanyak-banyaknya, volumenya, ya, hati bisa bedakan. Jadi di sini ada empat apa suatu kaleng atau kotak, kaleng kotak itu berbentuk balok. Nah, alasnya bentuk persegi ya. Kalau persegi itu bujur sangkar sama rusuk, betul nggak? Berarti kalau panjangnya X, lebarnya X, tingginya T, betul nggak? Ya, jadi kita misalkan ukuran kaleng, ya, misalkan ukuran kaleng, ukuran kotak sah. Kotak atau kaleng sama bu. Kotaknya panjang adalah X, panjangnya sama dengan X, lebar sama dengan X, kanannya persegi atau bujur sangkar, tingginya nggak tahu, cari ya. Tingginya adalah T. Nah, karena diketahui volume kotak apa? Volume kotak diketahui adalah 13,5 desimeter kubik. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi enggak? Halo? Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Berarti X kali X, X kuadrat kali T adalah
13,5. Berapa T? Halo? Berapa tingginya? Maka tinggi adalah 13,5 per X kuadrat. Inilah tingginya dalam fungsi X. Jelas? Dari dapat fungsi X, maka kita cari luasnya. Karena yang tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin, dia mencapai minimum, luasnya mencapai minimum. Nah, ingat, kotaknya tanpa tutup. Hati-hati ya. Kalau tanpa tutup, berarti luas tutupnya tidak ada. Yang ada luas alas tambah luas dinding. Dindingnya adalah keliling alas kali tinggi. Enak. Ingat ini sudah kita bahas kan? Minggu lalu sudah kita bahas. Oke ya. Nah, kita carilah luas bahan yang digunakan itu artinya luas permukaannya. Ya. Atau kita namakan luas kotak. Ya. Oke. Sudah? Maka luas permukaan kotak apa? Luas permukaan kotak adalah kita namakan fungsinya Lx. L luas atau area. Lx sama dengan apa? Luas alas. Kita tutupnya ada kan? Tambah luas dinding. Kalau selimut, kalau silinder, selimut ya. Ini dinding sekitar ya kan. Jadi Lx-nya luas kotak itu adalah luas alas X kali X enggak? Panjang kali lebar. Karena persegi X kali X eksporan dia ditambah luas dinding. Luas dinding adalah keliling alas, keliling bujur sangkar kali tinggi. Itu enggak? Maka X adalah X kali X kuadrat ditambah 4 kali X enak. Kali tinggi. Tinggi tadi berapa? 13,5 per X kuadrat ya. Tingginya 13,5 per X kuadrat. Nah, X-nya bisa dicoret ya. Jadi Lx-nya berapa? X kuadrat 4 ke 13,5 berapa? 54 ya? Kalau 13,5 kali 2, 26. Sorry. 27. Ya nah, 27 dikali 2, 54 kan? Betul ya? 54. Nah, ini boleh kita ubah bentuknya adalah X kuadrat ditambah 54 kali X-nya naik ke atas. X pangkat min 1 enggak? Ya, jadi bentuknya kita ubah supaya bisa diturunkan ya. Agar dapat bisa diturunkan. Nah, jadi ini adalah Lx-nya, luas. Ya, ini adalah luas dari bahannya. Ingat luas kotak tanpa tutup. Ya. Nah, sekarang berapa L aksen X? L aksen X-nya adalah X kuadrat turunkan berapa? Ini. X kuadrat turunkan 2X. Ditambah 54 kali. Nah, X pangkat min 1 turunkan berapa? N min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Ya nak? Kalau X kuadrat turunkan 2X, 54 pengali X pangkat min 1 turunkan apa? Min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1 nah. N kali X pangkat N min 1. Hah? X pangkat N turunkan apa? N kali X pangkat N min 1 kan? Lupa.
Kalau X pangkat N diturunkan, Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1 nak. Jadi kalau N-nya min 1, berarti min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Ya. Sehingga ini sama dengan apa? Ini sama dengan 24. Ini plus kali min 54. X pangkat min 2 nak? Ini 2X kan. Ini 2X. Atau ini kita tulis ini. Ini sama dengan apa? 2X min 54 kali X pangkat min 2. Atau ini boleh tulis 2X min 54 per X kuadrat enggak? Kalau nggak jadi ini. Tapi yang kita pakai untuk turunannya nanti yang ini ya. Yang ini kita pakai. Nah, L Baksan guna untuk apa? Melihat benar nggak ekstrimnya itu mencapai apa? Maksimum atau minimum? Dan dia bilang agar dua bahan yang terpakai seminimum mungkin, sekecil mungkin. Itu minimum kan? Berarti minimum ya. Itu adalah turunkan lagi 2X turunkan 2 kali 1 ya enggak dikurang 54 kali X pangkat min 2 turunkan apa? N-nya min 2, X pangkat N-nya min 2 kurang 1 ya enggak? Yang hasilnya adalah 2 min kali min plus ya enggak? 54 kali 2 berapa? 108. Ya. 108. Mungkin saya ada salah hitung nggak nih? Bentar. Oh ya. Lain-lain soal. Betul ya. Ini 108 X pangkat min 3 nah. Atau ini boleh tulis 2 ditambah ya ada min 3 turun ke bawah 108 per X pangkat 3. Halo. Ini adalah X pangkat 3. Ini turunan kedua untuk apa? Untuk mengecek atau memeriksa apakah benar dia mencapai minimum. Apakah dia mencapai minimum? Kalau minimum apa? Turunan keduanya harus positif. Tapi kalau dia mencapai negatif, apa tuh? Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Ya, hati-hati ya. Nah, baru kita masuk ke syarat ekstrim apa? Ya. Syarat ekstrim adalah turunan pertama dari luasnya adalah sama dengan 0, ya kan? Jadi ini adalah L aksen X adalah ini. Ini adalah L aksen X adalah 2 ditambah 108 PS kuadrat. Ya. Sehingga ini jadi apa? Baru kita masuk ke apa? Syarat LX. LX itu luas bahannya ya. Syarat LX minimum apa? Apa syaratnya? Turunan ke pertamanya harus sama dengan 0, ya enggak? Harus sama dengan 0. Turun pertamanya berapa tadi? Mana ini? 2X dikurang 54 PS kuadrat ya. 2X dikurang 54 per X pangkat 2 sama dengan 0. Betul ya? 2X dikurang 54 PS kuadrat. Nah, 2X sama dengan min ini dipindahkan ke ruas kanan jadi plus 54 per X kuadrat. Duanya bisa kita sederhanakan bagi 2. 1 dibagi 2, 27 nah. Halo? Nah, X pangkat 2 kali X apa? X pangkat 3 nah? 27. X pangkat 3 3 pangkat 3 nah? Berapa X? Akar 3 dari 3 pangkat 3 adalah 3. Enak. Maka yang jawab ukuran kotak
Ya, kotak tanpa tutup ya. Apa? Panjang sama dengan X sama dengan 3 desimeter, lebar denahnya persegi, panjang melebar sama juga 3 desimeter, X ya. Tinggi, awas, tinggi berapa? Tinggi dengan T, jadi apa? 13,5 per X koran. Nah. Halo, berapa tinggi ini? Tingginya T adalah 13,5 per X koran. Per X koran. Berarti tingginya sama dengan berapa? 13,5 per X ini 3 koran. Berapa tuh? 13,5 per 9. Hasilnya 1,5 enggak? Desimeter. Jadi panjangnya 3 desi, lebar 3 desi, tinggi 1,5 desi. Ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Oke? Jelas? Masih ada satu soal lagi. Modelnya beda. Tadi yang diketahuinya Pak, volumenya. Yang berikutnya luasnya sudah tahu dulu. Dia tanya berapa ukurannya agar volumenya dapat diisi air sebanyak-banyaknya. Apa tuh? Volumenya maksimum. Ya. Jadi turunan keduanya pasti negatif. Ya. Oh ya, tadi kita belum periksa ya. Ya ini kita harus periksa nih, sorry. Kita harus periksa apa? Turunan keduanya berapa? Kita mau lihat, harus periksa ya turunan keduanya. Nah, tadi turunan keduanya di sini 2 ditambah 108, 2 ditambah 108 per X pangkat 3 ya. Ya. X-nya 3. Jadi turunan keduanya adalah 2 ditambah 108 per 3 pangkat 3. Berapa tuh? 2 ditambah 108 per 27. 2 ditambah nah, 4 ya. 4 ke 7, 28, 2 ya betul. Hasilnya 6. 6 itu bagaimana? Positif. Maka dia mencapai minimum. Betul nggak yang tadi? Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Seminimum mungkin. Berarti benar. Turunan kedua ini untuk memeriksa kebenarannya apakah benar dia mencapai seminimum mungkin. Jelas? Ya. Jadi ini jawabannya, tapi ini harusnya ini dulu ya. Tadi kenapa apa ini untuk periksa ya. Benar nggak dia mencapai minimum? Ya kan? Berarti tulang keduanya harus positif. Ada pertanyaan di sini? Tinggal satu soal lagi. Ya. Satu soal lagi. Baik, sudah selesai. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ke-9. Ini juga kaleng, sama. Kaleng atau kotak atau sama. Kaleng atau kotak. Alasnya suatu kaleng tanpa tutup yang alasnya persegi. Persegi ya, persegi itu bujur sangkar. Berarti ini panjangnya sama semua. Panjang ini sama semua. Berarti X, 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 X ya. Tinggi T. Jadi misalkan ukuran kaleng apa? Panjang sama dengan X, lebar
sama dengan X tinggi sama dengan T. Enak. Nah, dia kasih tahu bahan di mana luas bahan yang terpakai 27 cm persegi. Nah, luas bahan yang terpakai itu apa? Luas bahan yang terpakai. Yang terpakai itu adalah apa? Eh, adalah luas. Luas apa? Luas alas. Ingat tanpa tutup atasnya enggak ada ya. Luas alas tambah luas dinding. Luas dinding itu diketahui berapa? 27 cm persegi. Nah, luas alas adalah E kali X enggak? E kali X dan luas dinding adalah 4 keliling alas 4X kali tinggi. Ini sama dengan 27. Jadi ini X kuadrat adalah 4XT sama dengan 27. 4XT adalah 27 dikurang X kuadrat. Berapa tingginya? T adalah 27 kurang X kuadrat per 4X. Inilah tingginya. Jelas? Tingginya ya. Nah, ini bilang tentukan ukuran kaleng agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Apa yang banyak? Volume ya. Dapat isi air sebanyak-banyaknya. Berarti kita cari fungsi volumenya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Oke. Berarti Px sama dengan apa? Volume ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Px-nya adalah panjangnya X, lebarnya X, tingginya baru kita dapat tadi 27 kurang X kuadrat per 4X. 27 kurang X kuadrat per 4X. X yang satu bisa coret ya. X yang satu bisa dicoret. Maka tinggal apa? Halo, ini sama dengan apa? Ini artinya X dikali 27 dikurang X kuadrat per 4. Kena? Jadi Vx berapa? 27X dikurang X pangkat 3 enggak? Per 4. Kurang bagus angkanya ya. Jadi Vx berapa? Ya, kalau salah. Jadi 27 per 4X dikurang seperempat X pangkat 3. Ini adalah volumenya. Jadi V aksen X berapa? 27 per 4. X turunnya 1. Seperempat kali X pangkat X turunnya 1. X pangkat 3 turunkan 3 X pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? N kali X pangkat N min 1. Sehingga V aksen X adalah 27 per 4 dikurang 3 per 4 X kuadrat. Ini volumenya. Nah, V double aksen untuk melihat maksimum atau minimum. Benar enggak? 27 per 4 kurang 0. 3 per 4 kali berapa nih? Halo? 3 per 4 kali X kuadrat dengan 2X. Ya enggak? Coret nih kan. Ini bagi 21, ini 2. Hasilnya berapa? Min 3 per 2X. Inilah turunan keduanya. Sudah paham? Ya. Ini adalah Px-nya, ini adalah P aksen X-nya, ini adalah P double aksen X-nya. Jelas? Nah, syarat P maksimum, Vx maksimum apa volumenya? Dapat dimuat air sebanyak-banyaknya. Syarat Px maksimum
adalah V aksen X sama dengan 0. Mana V aksen X-nya berapa? 27/4. 27/4. Ya. Dikurangi 3/4 X kuadrat sama dengan 0. 27/4 adalah 3/4 X kuadrat. 4-nya bisa coret ya. 4-nya kita. Ya, 4-nya bisa kita coret. 3 bisa coret lagi. Bagi 3 berapa? 1 dibagi 3, 9. Sehingga hasilnya apa? 9 adalah X kuadrat. Berapa X? Akar 9 adalah 3. Karena ukuran panjang, tidak ada yang negatif ya. Baru jawab sini. Oh ya, periksa dulu. Turunan keduanya berapa tadi? Turunan keduanya adalah min 3/2X. Min 3/2X. Berarti ini min 3/2 kali 3. Hasilnya apa? Min 9/2. 4,5 enggak? Ini adalah negatif kecil dari 0. Maka dia mencapai maksimum. Betul nggak? Baru Anda jawab. Ukuran kaleng apa? Panjang sama dengan X, yaitu 3 cm. X-nya 3 kan? Lebar berapa? Sama dengan X sama dengan 3 cm. Tinggi sama dengan T sama dengan apa? Tingginya di tempat tadi 27 kurang X kuadrat per 4X ya. 27 dikurang 27 dikurang X kuadrat per 4X. Berarti sama dengan 27 dikurang tadi X kuadrat 9 ya. X kuadrat 9 pakai aja ini. X kuadrat 9 langsung per X-nya 3. 18/12. Diperkecil bagi 2 9 bagi 6. Bagi 6 berapa? 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2. Dapatnya 1,5 cm. Selesai. Sudah jelas? Kita absen dulu ya. Kehadiran. Attendance. Dona Azalia. Ada? Dona ada? Dona Azalia Amanda. Ini kelas LB 43, betul kan? Mana? Ngelamun. Dona ya. Ngapa enggak tadi? Lupa atau apa? Lupa. Hafiz Rafa. Ngapa? Hah? Daerah kota. Rabel. Irfian Varianto. Ngapa? Wifi-nya naik. Jadi Venus Access Connection Care. Terus Jordan Huang. Terus Lovian, Lovine apa nih? Lovine ngapa? Muhammad Taufik Gabriel. Nah, masuk. Ramadan para Winata. Wira Mahardika Pramita. Ada? Ada Wira? Ada.
Topiknya plus hari ini masih minimum. Jadi kita sebetulnya minggu lalu kita udah selesai deh. Hari ini itu latihan ini. Oke. Eh, bentar. Mana ya? Ini saya save dulu.